Jadi kami udah ada di salah satu usaha UMKM di Jalan Bromo, Medan Area. Kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu pemilik dari Cafe Al Fatah. Yuk ikutin kami terus. Baby, 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 마지막처럼 마지막 밤인 것처럼 Love 마지막처럼 마지막처럼 내일 따윈 없는 것처럼 Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Adela Iragil Safianti dan teman saya Yohana Atika. Kami dari Room Studi. Di hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha UMKM di daerah Bromo, Medan Area. Saya sudah bersama ibu pemilik usaha ini dengan Ibu siapa? Indasari. Dengan Ibu Indasari. Indasari. Nah, selamat siang Bu. Di sini sebelumnya saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk bertanya-tanya seputar usaha yang Ibu jalankan di bidang kuliner ini. Kira-kira kenapa gitu Bu? Di usahanya ini Ibu namakan Cafe Al Fatah. Itu terinspirasi dari mana gitu? Itu nama anak. Nama anak. Terinspirasi dari nama anak aja. Jadi Ibu ini, jadi nama kafe ini adalah Cafe Mie Aceh Al Fatah ya Bu. Terinspirasi dari nama Ibu ini, namanya Nama anak ya Al Fatah. Al Fatah. Nah terus Bu, sudah berapa lama Bu kafe ini berdiri gitu Bu? 5 tahun. Kafe ini udah berjalan selama 5 tahun. Kafe ini sudah berjalan selama 5 tahun dan sampai sekarang masih alhamdulillah lancar ya Bu? Lumayan lancar lah. Lumayan lancar, oke. Di sini Bu ada berapa banyak Bu karyawannya atau memperkerjakan berapa orang? Pekerja ada 4. Pekerja ada 4. Semuanya orang Aceh. Jadi Ibu ini memperkerjakan karyawan orang-orang Aceh untuk membantu Ibu ini karena di sini menu andalannya mie Aceh ya Bu, saya dengar. Ya, menu andalan mie Aceh lah, namanya warung mie Aceh kan. Menu andalan Ibu ini mie Aceh seafood yang terkenal dan enak ya Bu, jadi best seller di sini. Kemudian Bu, kira-kira apa yang membuat Ibu optimis sehingga kafe ini bisa berdiri sampai saat ini gitu Bu? Mungkin memang udah bidangnya, karena kami pun udah lama menekunin bidang kuliner. Nah, berarti emang ini udah dari keluarga juga bisnisnya di bidang kuliner ya Bu? Iya, Oke. udah 10 tahunan juga. Oke, baik. Kan ini kita tahu kan Bu, pandemi kemarin selama 2 tahun banyak para pengusaha UMKM yang kesulitan. Iya. Nah, jadi saya mau tanya ini pada saat pandemi membawa pengaruh apa di usaha Ibu? Banyak, terlalu banyak mempengaruhi. Ya, pendapatan pun sekarang jauh lebih menurun dibandingkan dulu. Pegawai aja saya udah mengurangkan 2 orang. Oh, berarti sebelumnya Ibu memperkerjakan 6 karyawan. Dan sekarang tinggal 4. Tinggal 4. Oke. Lalu Bu, bagaimana strategi Ibu untuk bertahan di tengah pandemi ini sampai sekarang kan Bu masih terus berjalan gitu? Apakah dengan buat promosi? Ada juga buat promosi, tapi lebih seringnya paling ngikutin dalam Gojek aja lah. Oke. Ciri khas dari kafe Ibu ini kira-kira apa Bu? Yang jadi daya tarik kafe Ibu ini? Apa ya? Mungkin kenyamanan dalam parkir,
kayaknya itulah yang bikin orang lebih nyaman gitu. Terus menyediakan wifi juga ya Bu. Menyediakan wifi itu udah pasti ya kan. Iya benar-benar. Ini Ibu biasanya bukanya dari jam berapa, tutupnya sampai jam berapa Bu? Kita 12 jam dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Oh sampai jam 4 pagi ya Bu? Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong, ngopi, Sampai pagi. ngobrol-ngobrol sampai pagi, mau nugas juga di sini, bisa ya di warung Al-Fatah karena menyediakan wifi juga. Jadi udah pasti nyaman ya Bu, nyaman, murah, enak, mantap lah. Nah terus Bu, biasanya dalam sehari bisa menghabiskan berapa porsi gitu Bu untuk menu bestsellernya Ibu? Berapa kilo mie Aceh gitu Bu? Biasanya kalau mie Aceh kurang lebih 10 kilo. Kurang lebih 10 kilo guys. Kurang lebih 10 kilo mie Aceh yang dihabiskan dalam sehari. Alhamdulillah ya Bu. Kan sekarang era digital ini udah semakin canggih ya Bu. Nah, Ibu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam strategi pemasaran, misalnya dengan dipromosikan di media sosial atau di GoFoodin itu iya Bu? Iya, di GoFoodin, GrabFood, GoFood. Nah, buat teman-teman juga yang mau GoFood atau GrabFood bisa ya. Nama GoFoodnya, GrabFoodnya Al-Fatah. Cafe Al-Fatah. Jadi nggak perlu capek-capek keluar rumah, bisa diantar sampai rumah. Oke, kira-kira Bu, nih sebagai pertanyaan penutup ya Bu. Kira-kira ada nggak Bu tips ala Ibu untuk menjadi pengusaha yang sukses di bidang kuliner seperti ini? Ya kalau tips sih apa ya, lebih ini aja gitu. Sekarang ini kan masa pandemi gitu ya kan. Kebanyakan orang itu kan karena pandemi ngedrop udah terus mundur gitu ya kan. Ya maunya kalau memang kayak gini pun ya diatasinya dengan teruskan aja gitu, kesabarannya gitu. Disabarkan aja ya walaupun dapatnya mungkin berkurang dibandingkannya sebelumnya. Namanya juga usaha, ada paling naik turunnya ya disabarkan Bu. aja lah Iya, gitu. Benar. Nah, jadi itu salah satu tips dari Ibu, kita terus sabar, ikhtiar, rezeki udah ada yang ngatur ya Bu. Bu, terima kasih ya Bu. Kami dari Room Studi bersama teman saya ngucapin terima kasih karena udah bersedia diwawancarai. Buat teman-teman semua jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube kami untuk terus ngedukung kami berkembang membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.